Lo sadar nggak sih? Kalau sekarang makin banyak pemain diaspora. Timnas Indonesia yang akhirnya mutusin buat main di liga kita sendiri? Nah, kali ini ada satu nama yang bakal bikin heboh, yaitu Tom Hey, si profesor lapangan tengah. Yes, bener banget. Tom Hey akhirnya resmi gabung Persib Bandung setelah kontraknya di Almere City. Belanda nggak diperpanjang lagi. Klubnya malah degradasi ke Eerste Divisi. Jadi dia milih balik ke tanah leluhurnya, Indonesia. Doi diikat kontrak 2 tahun sama Maung Bandung. Dan ini jelas jadi kabar besar buat bobotoh maupun pecinta bola tanah air. Tapi jangan salah, Tom Hey ini bukan pemain diaspora pertama yang balik kampung loh. Udah ada gerbongnya duluan. Gerbong ini dibuka sama Jordi Amat, bek jangkung timnas. Indonesia itu ninggalin. Johor Darul Takzim di Liga Malaysia. Ajmat resmi merapat ke Persija Jakarta. Setelah itu giliran Jens Raven, striker muda timnas U17. Yang cabut dari Dordrecht U21 dan gabung ke Bali United. Nggak berhenti di situ, Rafael Struijk yang akrab banget. Dipanggil netizen, El Klemer, juga kepincut pindah. Dia dilepas Brisbane Roar dari Liga Australia dan sekarang dirumorkan udah deal sama Dewa United. Bentar, kabar panasnya bukan cuman itu. Masih ada rumor gede banget buat Boboto nih. Ya, Eliano Reinders, adik kandung Tijani Reinders yang main di AC Milan, kabarnya bakal dipinjemin PC Zwolle ke Persib Bandung. Kalau beneran kejadian, wah, lini tengah Persib bakal jadi gila banget. Bayangin aja, ada Mark Klok, ada Tom Hey, ditambah Eliano Reinders. Itu mah beneran jadi dapur taktik kelas Eropa. Terus, gimana tanggapan orang bola di Indonesia soal fenomena ini? Ada pula yang pro, ada yang kontra, tapi ada juga yang milih bijak. Salah satunya datang dari Gus Nul Yakin, pengamat bola senior asal Malang. Kata dia, nggak usah diperdebatin lagi soal pemain diaspora. Mereka kan punya darah Indonesia, jadi wajar aja kalau balik dan main di sini. Anggap aja mereka pulang ke tanah leluhurnya, gitu kata Gus Nul. Intinya ambil sisi positifnya aja, jangan malah nyinyir. Kalau mau ngulik sejarah, sebenarnya pemain diaspora di Liga Indonesia bukan hal baru, bro. Dulu udah ada nama-nama kayak Johnny van Beukering, Sergio Van Dijk, Tony Kusel, Rafael Maitimo, Ruben Warbanaran, sampai Irfan Bakdim. Mereka dulu sempat rame banget di Liga Indonesia. Dan sekarang masih ada nama yang aktif sampai sekarang kayak Mark Klok, Diego Michels, Ezra Walian, sama Stefano Lillipali. Jadi ya, sebenarnya fenomena ini udah turun-temurun. Bahkan musim ini, kalau lo lihat BRI Liga 1 alias Super League 2025, ada makin banyak wajah keturunan. Contohnya Jordi Tutuarima yang main di Persis Solo, terus ada duet kakak beradik Jordi Wehrman dan Jase Wehrman di Madura United. Mereka bertiga bahkan lagi dideketin PSSI buat program naturalisasi. Jadi kelihatan banget kalau liga kita sekarang udah jadi magnet buat pemain diaspora, bukan sekadar pelengkap doang. Pertanyaannya, kenapa mereka pada milih main di Indonesia? Apa karena duit atau ada alasan lain? Jawabannya simple. Pemain punya hak penuh buat nentuin masa depannya. Apalagi sekarang Liga Indonesia makin naik kelas. Dari segi atmosfer supporter, bahkan kualitas siaran udah jauh lebih oke. Dan tentu aja, ada daya tarik jadi bagian langsung dari timnas Indonesia. Kayak Jordi Amat contohnya. Setelah main di Persija, dia bisa langsung tune in sama Rizky Ridho dan hasilnya, pertahanan Macan Kemayoran jadi makin solid. Chemistry mereka di klub bisa langsung dibawa ke timnas. Kalau ngomongin chemistry, kira-kira gimana ya kalau Tom Hey dipasangin sama Mark Klok di Persib? Nah, Gus Nul Yakin bilang, duet ini bisa jadi kunci emas buat Persib dan juga timnas Indonesia. Klok udah lama main di Indonesia, ngerti ritme liga. Tom Hey punya pengalaman Eropa dengan visi main yang tajam banget. Kalau mereka beneran nyatu di lini tengah Persib, wah, bisa jadi keuntungan ganda. Persib makin kokoh, dan timnas punya opsi double pivot kelas dunia buat kualifikasi Piala Dunia 2026. Intinya, fenomena pemain diaspora balik kampung ke Indonesia ini bukan cuma tren, tapi bisa jadi pondasi masa depan sepak bola kita. Semakin banyak pemain diaspora yang gabung ke BRI Liga 1, makin besar juga peluang kualitas kompetisi kita naik. Persaingan jadi ketat, kualitas latihan meningkat, dan yang paling penting, timnas Indonesia punya banyak pilihan pemain top. Jadi daripada mikirin negatif, mending kita nikmatin aja proses ini. Karena siapa tahu dari langkah-langkah ini, mimpi kita lolos ke Piala Dunia makin dekat. Jadi, sekarang pertanyaannya simple. Lo tim yang pro pemain diaspora balik ke Indonesia, atau lo masih ragu-ragu? Karena satu hal yang pasti, musim ini Liga 1 bakal panas banget, dan semua mata bakal tertuju ke mereka.